Kristi, pesan dari saya dan moto dari saya, tiada hari tanpa olahraga. Kita harus semangat terus berolahraga, ya, walaupun usia kita semakin bertambah, tapi jangan tinggalkan olahraga karena olahraga sangat penting, ya. Seminggu saja kita tidak latihan, otot kita akan melemah, ya. Jadi pesan dari saya, terus latihan, ya, jaga kesehatan, tetap semangat, sampai tua kita tetap kuat. God bless. Ho! Ya, halo teman-teman Aven Kristi. Saya hari ini baru kelar latihan di Gorilla, ya, dilatih oleh maestro legenda kita nih, Bapak Vicky Van Room. Siapa yang tidak kenal pada Om Vicky Van Room pada sekitar tahun 80-an, ya, begitu Pak ya. Dulu juga Pak Vicky sebelum melatih beliau juara tinju juga. Nah, sekarang coba Pak Vicky ceritakan perjalanan dari petinju amatir, profesional sampai jadi pelatih itu bagaimana bisa menjadi pelatih sekarang gitu. Ya, terima kasih. Terus siapa-siapa saja petinju-petinju yang pernah dipegang oleh Pak Vicky yang akhirnya menjadi juara gitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kelas dikit. saya berawal dari tinju amatir. Oh, dari tinju amatir. Tahun berapa? Amatir tahun 80. Tahun 80. Saya mulai jadi pelatih. Tahun 80. Sebelum itu dari tahun 70-an saya masih SLTP. Itu saya udah mulai belajar tinju. Ngomong Pak Vicky Van Room ini dari Maluku. Ya, saya lahir besar di Ambon. Lahir di Ambon. Terus berkarir di Ambon dulu apa di Jakarta? Di Ambon dulu. Oh, jadi, di Ambon dulu. Saya belajar dari ayah saya. Oh, ayah petinju juga ya? Ayah saya tuh pelatih nomor 1 di Indonesia. Wih, siapa namanya? Almarhum Teddy Van Room. Teddy Van Room, saya pernah dengar. Dia tidak mau, orang tua saya tidak mau untuk saya bertinju. Cuma dikasih main sekali saja. Di Ambon tuh ya? Ya, cuma Umur berapa? Waktu itu baru 17. Oh, baru 17 tahun. Menangkau sudah stop. Menangkau? Ya, disuruh stop. Kebetulan yang saya lawan itu adalah salah satu petinju terbaik junior. Juara kelas bulu Maluku. Tidak usah sebut nama, tapi penting kan itu pengalaman saya. Nah, kemudian setelah itu saya lulus dari SMA, saya masuk kuliah. Saya kuliah di Ambon juga ya? Ya, saya kuliah sampai selesai S1. Saya dipanggil untuk ngajar lagi di Universitas Patimura. Ngajar, tapi saya lebih banyak beralih ke lebih senang ke profesi sebagai seorang pelatih tinju gitu. Karena di saat itu ayah saya meninggal. Nah, saat ayah saya meninggal, tidak ada pelatih yang berkualitas. Ada asistennya, tapi tidak begitu bagus. Akhirnya saya karena Ketua Pemda Maluku waktu itu Pak Hadi Widodo, dia melihat saya, almarhum juga dia melihat saya itu adalah cukup potensi, makanya panggil saya untuk melatih Sasana Garuda Patimura dulu. Patimura ya. Nah, di saat saya melatih itu, datanglah salah satu pelatih internasional dari Romania, namanya Mr. John Kova, untuk coaching klinik di Ambon. Karena dia waktu itu datang untuk pegang pelatnas tinju nasional kita, Pertina Pusat. Nah, setelah itu saya dites di situ, kita selama 2 minggu kita belajar melatih, khususnya untuk tinju junior, dan saya lulus sebagai juara 1. Jadi ada lulusnya. Yang nggak lulus, Jadi ikutin jenjang dulu ya? Iya. Kemudian saya ngelatih sesana, disitulah mulai muncul banyak juara. Dan saya masih pelatih junior, tapi saya bisa latih tinju senior. Nah, muncullah Wim Sapulete almarhum. Iya. Yang sekarang punya Sasana WSBC. WSBC. Iya. Wim Sapulete. Ya, Wim Sapulete. Kemudian yang berikut Nico Thomas. Iya. Masih banyak lagi. Saya itu zaman LSPK juga ya. Alex Thomas. Siapa? Yopi Namuri, Yohanes Namuri, Apeles Leti,
Banyak ya, banyak. Banyak. Dia bakat-bakat Saya yang lupa punya. semua. Saya bahwa mereka pertama tuh saya ditunjuk untuk tahun 82 Mati Cup di Manado. KMP punya itu. Kemudian situ kita juara umum. Saya bawa waktu itu Leo Pesireron, adiknya almarhum Poli Pesireron, menang di final. Kemudian Alex Thomas menang lagi, Nico Thomas menang juara lagi. Ya. Itu hasil dilatih sama Pak Kiki ya? Ya, itu waktu itu masih Indonesia Timur. Nah, kemudian setelah itu saya di persiapan saya ditunjuk oleh Ketua Pemda Maluku Hadi Widodo untuk saya tangani tim junior Maluku tahun 83 ke Jakarta ke Jurnas. Nah, di saat itu saya termasuk pelatih yang paling muda. Saya bawa petinju, waktu itu kita dapat 4 medali emas. Wah, 1 perak, 1 perunggu. Dari 7 orang, 1 saja yang dapat. Nah, yang itu waktu itu juara tuh Agus Italei, kelas layar, Nico Thomas terbang mini, Pencepati kelas ringan, dan itu amatir semua ya Mas? KC Tomosa kelas belter ringan. Itu semua tuh juara. Waktu itu tahun 83 Maluku juara umum. Dulu juga ada petinju kelas berat apa kelas menengah itu, Wim Gomez ya? Ben Gomis itu senior saya. Oh senior ya? Itu salah satu Senior ya? petinju asal Maluku terbaik. Dia menjuarai, dia juara Asian Games 2 kali, juara Asia 2 kali. Itu dilatih oleh ayah saya sendiri. Dulu ya. Waktu itu dia tiap hari di rumah latihan, saya masih SD kelas 4. Kalau saya, Pak Vicky, saya tuh hafal bener petinju amatir. Dia salah satu petinju terbaik ya. Iya, saya hafal semua. Karena saya memang dari dulu senang nonton tinju gitu. Ya, jadi pada saat itu dia lagi naik daun. Saya juga merasa bangga karena dia tiap hari di rumah saya. Saya suka tidur dia. Satu saat dia main di Thailand, Kings Cup, kalau nggak salah tahun berapa saya lupa. Itu dia kalah. Saya sempat nangis karena itu favorit saya. Dia adalah salah satu favorit saya. Saya sempat nangis itu kalah. Iya, kalah saya agak sedih juga. Sedih juga ya. Itu kalah sama Korea ya? Thailand. Oh Thailand, sama Nah, Thailand. kemudian yang kedua Presiden Cup final dia kalah sama Korea. Itu saya sedih juga tuh. Karena itu dia adalah salah satu favorit saya. Kelas menengah. Mainnya style bener ya. Ya, style dia boxer benar itu. Boxer bener ya. Nah, kemudian saya bawa lagi petinju Prapon tahun 84 Maluku runner up. Itu senior. Kemudian 86 itu ke Jurnas di Bandung. Itu saya dapat 2 medali emas, Yopi Akiwen dan Yohanes Namuri. Nah, itu final dulu menang KO dan saya ditunjuk oleh Ketua PB Pertina Pusat waktu itu Pak Kusnadi sebagai salah satu pelatih teladan Indonesia. Tahun 86 itu. 86 ya. Nah, terus sudah dari situ saya berkarir terus. Nah, tahun 88 saya punya satu petinju terbaik Jeksi Ayah untuk main junior. Jeksi Ayah. Ya, itu dapat dia sendiri yang dapat medali emas di Padang tahun 88. Waktu itu saya nggak sempat berangkat karena saya waktu itu ada prajabatan. Saya waktu itu sempat prajabatan untuk mengajar lagi di Visipol Universitas Patimura. Saya bos. Tapi banyak sebetulnya. Ya? Sampai tahun 90 saya masih amatir, saya langsung berpikir saya harus ke Jakarta. Kalau mau ingin berkembang saya ke Jakarta. Nah di Jakarta saya diambil oleh Edi Sagala. Edi Sagala mana tuh? Dulu namanya sana apa tuh, tapi nggak berkembang. Akhirnya Tito Suprapto kirim orang untuk jemput saya. Tito Suprapto bilang kalau kamu bersedia saya akan bangun sasana lagi dengan catatan karena di sini belum pernah ada juara. Kalau kamu bersedia saya akan pergi ke sana. Jangan kalau juara apa kamu minta pasti saya kasih. Saya berikan. Ada target ya. Dan ternyata 7 orang yang latih di situ semua juara. Juara semua. Nah, terus saya kerjasama dengan promotor top juga waktu itu Pak Torino Tidar. Nah disitulah Pak Torino tuh kasih coaching saya karena saya punya banyak juara. Setiap bulan itu saya berangkat ke Thailand, ke Korea, ke Jepang, ke Manila, bawa petinju karena itu punya juara semua. Dan kalah angka tuh hal biasa. Jangan sampai kalah KO. Akhirnya karena saya bawa selalu kalah angka,
dipanggil terus oleh promotor luar. Ya, Pak Vicky, Ya. sekarang ini kan lagi musim-musimnya tuh, lagi menjamurnya tuh petarung-petarung MMA, Ya. UFC, ya. Jadi One FC, UFC ya, One Pride. One Pride. Terus semenjak adanya itu yang lagi booming-boomingnya itu, Ya. Pak Vicky beralih lagi nggak? Jadi begini Pak, itu kan kalau bicara soal UFC itu kan sama dengan One FC, sama dengan One Pride di Indonesia. Semua itu kan bela diri. Iya. Nah, jadi ada kombinasi antara boxing, muay thai, Iya. BJJ, judo, karate dan lain-lain. Jadi Pak Vicky, campuran bela diri. Pak Vicky ngelatih juga. Nah, saya dipanggil oleh beberapa atlet MMA. Yang pertama tuh Francino Tirta, yang sekarang dia matchmaker di One Pride. Dia panggil saya tuh untuk melatih dia bagaimana cara memukul yang benar. Karena waktu itu dia Jadi hanya kombinasi ya. ya dia cuma waktu itu BJJ jago, hebat ya BJJ. Tapi dia bertanding ke luar terus ke Cina, Makau sana. Nah, jadi dia minta tolong saya adalah fighter pertama yang saya latih untuk MMA. Siapa? Francino Tirta. Oh, Francino Tirta. Kemudian diikuti oleh Stefan Rahardian. Stefan Rahardian. Yang sekarang di Bali MMA. Ya, prestasinya bagus-bagus mereka. Stefan itu pernah juara One FC Iya. dan dia sering menang-menang juga. Iya. Dan untuk lolos ke One FC itu memang agak sulit. Cuma ya dia termasuk salah satu yang terbaik untuk MMA. Hanya dia beberapa kali menang, kemudian dia kalah lagi. Terus saya dengar-dengar Pak Vicky juga melatih siapa? Theodorus Ginting ya? Oh iya, itu begini Pak. Dulu kan saya latih Francino Tirta Iya. di Block and Square. Latihan di boxing sama bela diri lain. Kebetulan saya juga ada punya basic karate, judo, tapi basic aslinya tuh boxing. Boxing. Nah, jadi saya masih bisa ya untuk ngajar-ngajar bela diri masih bisa. Nah, jadi Theodorus itu waktu itu ikut juga di Block M Square bersamaan dan angkatannya Francino Tirta. Theo ini bawaannya adalah grappling. Dia grapplingnya jago dia. Ini bagus ya. Akhirnya dia bilang mau latihan boxing. Oke, latihan boxing sama saya bilang kamu punya bakat. Bisa boxing, kalau kamu kuasai dengan grappling udah paling hebat. Dan ternyata dia latihan boxing dan dia bisa juara. Nah, sudah sekitar 10 tahun lalu saya latih, dia 11 tahun. Nah, terus berjenjang terus. Nah, waktu itu MMA itu belum lancar di Jakarta di Indonesia lah. Nah, setelah dari belakang mulai One Pride baru mulai lancar itu pertandingan. Mereka mulai latihan boxing, BJJ. Akhirnya saya latih mereka semua. Gitu. Memang mereka dasarnya itu memang dari ada BJJ sama grappling. Dasarnya itu Ya. ya. Nah, saya ambil basic boxing karena di bela diri itu pukulan tinggi itu sangat bermanfaat untuk seorang petarung. Nah, karena dia punya clean pass dan kecepatan pukul yang telat dan sekali pukul itu selesai. Gitu. Jadi ada killing punch-nya ya. Itu penting Pak. Penting, Nah, ya. itu dipakai di tinju karena Ya. kita lihat saja banyak orang main MMA itu lebih banyak tuh kawan dengan pukulan. Iya. Nah, lebih banyak kawan dengan pukulan. Nah itu bonusnya paling gede, terutama untuk UFC. Iya. Itu bonusnya gede. Kita ambil contoh Poinnya ya. McGregor. Iya. Itu kan dia dari awal tuh petinju, Dia petinju. amatir. Akhirnya dia beralih ke MMA. Memang. Dia beralih ke MMA, dia lebih banyak main tuh di boxingnya, sama tendangan. Tapi dia lebih banyak pakai pukulan. Iya. Dan lebih banyak menang kau dengan pukulan. Sampai dia berani undang Mayweather untuk fight. Padahal itu kan semua harus berjenjang. Iya. Nah, yang kedua, yang terakhir kemarin tuh si Ngano. Halo. Nah, siapa Ngano itu? Nah, dia kelas berat, raja KO. Jadi dia pikir juara MMA, juara KO di MMA bisa main di boxing. Itu belum tentu bos. Iya. Nah, karena kalau di boxing itu pukulan sudah semua terarah. Iya. MMA belum tentu karena dia main beberapa gerakan yang harus Iya. itu kan beberapa bela diri. Kombinasi. Akhirnya kemarin dia main lawan
Tyson Fury dia sempat nonton Tyson Fury. Jadi mereka pikir dia udah bisa masuk ke peringkat kelas berat dunia. Dikasih lawan Joshua. Anthony Joshua. Dia nggak mikir, mereka nggak mikir bahwa Anthony Joshua ini orang cukup keras walaupun dia merahannya nggak kuat. Tapi di tinju kita nggak bisa ditebak. Iya. Dia bukan matematika. Kalau di tinju ada pukulan lucky blow ya. Nah, itu. Itu bahaya. Tapi ini sudah diketahui oleh Anthony Joshua. Sehingga jangkauan yang ada dia manfaatin. Makanya saya sering mengajar orang. Orang selalu berpikir latihan Muay Thai itu tendangan tuh lebih bagus. Padahal mereka salah berpikir karena mereka nggak tahu. Kaki itu lebih panjang dari tangan. Padahal mereka nggak tahu bahwa satu pukulan straight dia bisa lebih panjang dari satu tendangan. Iya. Itu kalau orang yang ngerti. Iya. Jadi memang Saya udah sering ngomong bela diri ini ada harus pintar, ya. harus pintar, harus pakai otak. Cerdas. Kalau kita bawaan cuma emosional, Emosi, tenaga aja ya. sama tenaga, Jaminan. sama kekuatan, itu fatal gitu. Makanya saya latihan bapak, saya bilang pukulan tidak perlu keras, tapi kena pecah KO rusak. Nah, saya bilang Iya. begitu. Iya, sekarang saya dilatih terus nih sama Iya. Pak Vicky nih. Ya Pak Gunawan juga Iya, ya. bos di Kita, sini. Terus gimana Pak? Latih Pak Gunawan ada kemajuan ya? Waduh, itu, makanya begini, Keras. saya latihan orang tua, anak muda, member, fighter, non fighter, itu ada dia punya karakter, ada perbedaan. Karena setiap yang kita latih itu karakternya berbeda. Misalnya lima orang yang latihan, 5 ini karakternya berbeda. Tapi saya jujur ya, saya dilatih Pak Vicky ini banyak sekali pukulan-pukulan kombinasi. Rupanya juga seperti jurus kayak dulu saya belajar karate atau belajar kungfu itu ada jurus-jurus yang mematikan. Rupanya juga di tinju itu ada pukulan yang mematikannya itu ya. Jadi saya sekarang senang main tinju itu karena udah lebih ngerti lagi jurus-jurusnya begini ya mainnya. Jadi tambah semangat ya. Jadi itu saya bilang kita di sini harus banyak belajar. Iya. Harus banyak belajar. Saya juga belajar. Iya. Ayah saya pelatih nomor 1 Indonesia, tapi saya belajar. Ya. Saya belajar dan itu berhasil. Saya masih bisa ambil Sugar Ray Leonard punya teknik Iya. defensif pertahanan, body move, block Body move, uppercut. iya. Saya bisa ambil Chavez punya pukulan uppercut sampai saat ini dan orang tahu Iya. kalau Om Vicky main itu pasti uppercut dijaga. Iya. Tapi mereka lupa. Pak Vicky itu punya pukulan jurus mautnya itu ya, uppercutnya itu. Tapi mereka lupa. Kalau saya udah tahu mereka jaga uppercut petinju saya, tipuan berjalan. Itu nggak boleh dipakai. Nah, itu Iya. banyak petinju kecolongan di situ. Iya. Terus Makanya- Pak Vicky sekarang lihat melatih yang orang tua gini gimana nih? Nah, ini saya sangat senang dalam arti gini. Kalau udah orang tua, dia Kayak melatih saya gitu. Iya, bahkan sudah 68 tahun. Saya lihat Pak. Masa saya 68 sih gini? Baru 48 kan? Dilihat begitu. Nah, jadi bagaimana kita melatih orang yang sudah umur? Satu, untuk dia punya kesehatan. Iya. Kardio harus ada dasarnya. Jadi kita nggak boleh biasa latihan mereka itu seperti atlet. Nah, kadang-kadang pelatih kita di sini disamaratakan atlet tinju dan member itu disamakan, padahal itu salah. Dia harus tahu bahwa member ini latihan buat apa. Beda dengan atlet tinju, atlet yang mau bertanding, atlet fighter. Main genjot, ini cedera. Nah, gitu. Jadi kita tidak boleh sama semua orang tuh sama, beda karakter. Pak Vicky latih saya ini enggak ada bakat nggak kelihatan? Bakat sih bakat, cuma kan sudah umur. Tapi jangan salah kalau kita setting dasar tinggi yang benar, pukulan yang benar, itu pasti semua tuh bertenaga. Walaupun dia udah tua. Jadi ada perubahan nggak selama ini saya tidak? saya lihat bagus. Ada perubahan. Ada film video silakan buka. Gitu.
Jadi kita yang penting pelatih itu dia harus sabar dalam melatih. Tidak Sabar boleh sekali. marah, tidak boleh Sabar marah. sekali. Kita lihat ini orang kenapa dia nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, metode apa yang harus kita pakai. Makanya Pak Vicky lucu kalau latih saya tuh, dia Pak Vicky bilang, Pak Afan jangan ketawa dulu. Saya orangnya suka ketawa terus. Gitu. Jadi soalnya kalau kita cerita gini itu panjang. Makanya saya saran buat teman-teman kita Iya. yang pelatih, Iya. coba skill tuh ditambahin gitu. Iya. Dalam Jadi arti, Pak Vicky bisa kasih pesan sedikit buat pelatih atau Iya, jadi tinju yang baru. dia harus sabar dalam melatih. Tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Kalau ini kita ajar jab, jabnya salah terus kakinya kita rewind terus. Nah kalau dia diulangi terus. Jangan bosan ya. Nah jadi dulu kalau orang latihan sama saya, apalagi masih baru, saya suruh jab baru berapa kali, tangan saya, aduh, itu salah. Jadi kita harus punya target. Iya. Dia punya pukulan jab, misalnya dia bertanding harus main keluarnya 500, berarti kita latihan jabnya tuh 3.000. Jadi tadi main di 500, udah nggak capek, udah terbiasa. Mantap. Dengan sendirinya Iya. otot-otot tuh mulai berkembang. Iya. Saya kira Iya. itu sementara. Betul. Terima kasih Om Vicky Oke. setelah mampir di channel saya. Saya semenjak belajar sama Om Vicky begitu banyak ilmu-ilmu yang saya serap dari beliau, sungguh luar biasa. Semakin saya belajar tinju, semakin saya cinta dengan tinju. Iya, gitu itu. loh. Karena tinju tuh dia Yang mempunyai seni. penting saya Iya. tambah sehat ya, Pak, ya, Itu tambah oke, kuat, ya. bagus. Jadi kalau latihan tinju itu yang penting terarah, Terarah. kita akan sehat. Iya. Nah contohnya, kalau kita lihat petinju bertanding, ronde pertama sudah habis tenaga, Nah, istirahatkan cuma 1 menit. iya. Dia habis kelihatan udah mau habis. Nah, Pas istirahat 1 menit, bertanding apa ronde berikut dia udah segar lagi. Berarti jantung semua sehat. iya, iya, iya. Jadi sudah ada matematikanya juga Oke, ya. itu udah aturannya. Baik Om Vicky, terima Oke. kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Oke, sampai ketemu, jangan bosan. Sama-sama, terima kasih. Siap. Ya. Laksanakan.